Hai teman-teman, welcome back to my channel Albert Fakdaur di sini. Dan di video kali ini gua akan memperlihatkan bagaimana proses mixing di lagu Sekarang Bersyukur di dalam album Hymns with Gratitude yang gua udah rilis bersama dengan gua nggak sendiri, bersama dengan sahabat gua Dimas Pradipta sebagai co-producer dan sebagai mixing engineer juga. Udah gak sabar? Langsung aja ya, kita saksikan. Let's go, enjoy. Dia minta gue bahas ini karena lu udah bahas semua tapi belum bahas ini ya. Lagu ini adalah salah satu lagu di album terbarunya Albert ya, album EP. Berarti EP ya berarti? Jatuhnya album sih. Album Hymns Ya. with Gratitude. With Gratitude. Dimana gue di situ lumayan terlibat sebagai tukang komputer lebih tepatnya, desain komputer. Jadi gue di sini lebih banyak untuk ya gitulah pokoknya. Gitu. Tukang servis audio. Tukang servis audio. Jadi Albert mempercayakan gue untuk membantu dia sambil nyelipin beberapa perintilan. Ya gitulah pokoknya. Jadi kerjaan gue di sini cuman menghilangkan atau menambahkan. Nah, Bet, cerita dikit dong, Bet. Jadi lagu yang mau kita bahas apa lo yang introduce tuh? Ini kan lagu lo. Oke, teman-teman, lagu ini judulnya Sekarang Bersyukur. Lagu ini ini track kedua di album Hymns with Gratitude yang sudah dirilis tanggal 4 Juni 2021 yang lalu. Jadi album ini dan lagu ini itu sangat bisa dibilang bersinambung banget dengan keadaan yang sekarang lah, which is kayak kita mau tetap bersyukur meskipun pandemi. Tadi kan Dimas bilang tuh kayak ya harusnya inside the studio kan di situ gitu, tapi karena satu dan lain hal, karena pandemi ya kita mesti di rumah kita masing-masing. Dan di lagu ini, khusus di lagu ini dengan judul lagu Sekarang Bersyukur, terus gue minta tolong Bung Joji untuk isi percussionnya. Gitu. Jadi terus begitu udah jadi baru dapat susahnya di gue lu nih semua buat lu gitu ya. Nih pokoknya kayak gue mau ini, gue tambah ini, gue bikin kirimnya, Dim, semuanya buat lu. Tapi kita menyapa dulu yang ada di GoPlay. Di sini ada Bung Roy Owens. Itu kalau saya sering dengar namanya tuh siapa ya? Siapa ya ini? Bung Senyuman. Sorry, hashtag internal jokes. Internal jokes. Aduh. Oke. Jadi buat kita sampai santai ngobrol. Jadi mungkin yang mau gue nggak bakal play lagu 3 menit ya. Cuman mungkin gue kebayang yang menarik adalah, nah tadi kan lo bilang aransemen datang ke lo kan. Ya. Nah, lo waktu bikin pertama kali apa sih lo bikin? Wow, keren. Pertama kali yang gue bikin itu sebenarnya basic groove-nya sih. Jadi rhythm section-nya gitu. Oke. Gitu. Tapi abis itu gue kirim ke Bung Joji tanpa rhythm section. Oke. Jadi waktu bikinnya gimana? Oke. Kalau yang denger rhythm section tuh biasanya rhythm section tuh ya kalau kita bicara drum, bass, itu gitar itu rhythm section ya, Betul. Nah, cuman ini terlebih gue pengen lihat di sini kalau yang kelihatan di GoPlay itu ada track segini banyak. Gue juga sambil ngeliat monitor gue. Ya kita play dulu deh. Ini kan biar kebayang nih. Ini gue solo dulu percussionnya. Sambil cek ya bunyi apa enggak ya. Oh bunyi, oke. Iya, tapi kayaknya ininya nggak bunyi. Oh oke. Oh percussionnya doang ya. Tuh, kalau dipikir itu kan jadi banyak banget. Yoi. Gue sebenarnya waktu itu cuma shaker sama kayak percussion yang ya kalau kayak kick snare-nya tuh kayak pokoknya ada low-nya, ada sama mid-nya lah gitu. Untuk kayak nandain aja gitu, kira-kira kayak gini gitu. Tapi gue tetap bilang ke Bung Joji, Bung bebas banget gitu. Okay. Soalnya gue sengaja bikin kayak gini cuma untuk ngerapihin bagannya aja supaya bagannya lebih jelas aja. Gitu. And then tiba-tiba selesai, nggak lama tuh berapa hari
Dia kirimin gue data ini yang lu terima banyak ini sekarang. Karena di sini gue inget banget nih, kalau nggak salah low end kan cuma surdo kan. Jadi kita Iya, konsep lagunya memang tidak mau ada drum, iya kan. betul. Jadi Betul. tidak mau ada drum, cuman gue pikir, you know what, karena kita hidup di era kick gede, kenapa nggak kita kasih? Jadi Kenapa gue nggak kita di sini ada nih, gue inget kick yang namanya. dikasih Bung Iya. Joji apa, Dim? Nah ini kick yang dikasih Bung Joji sebenarnya. Nih. Surdo, basically surdo kan. Oh. Nah terus gue tambahin namanya mamot kick. Mungkin mamot karena dia besar kali ya. Iya. Kalau kecil namanya mimot. Gue tambahin ini mini mod loh. Itu kayak kick tuh. itu kick tuh. Intinya sih bilang kalau digabung nih. Jadi kalau ini kan low end ya semua nih. Kok gue nggak denger sampai hari ini ada klak itu. Ya itu. Tapi kalau gue hilangin nanti gue denger, ini bagian sini kan bagian paling, ini kan bagian drum, gue bilang ini drums nih. Iya, ini drum. Jalan mau Iya ya. hilangan. Iya, beda banget. Gue bilangnya lu harus ngasih space, tipuan space ke kuping orang seolah kayak gitu. Iya, bener. Gue Lu apain sih, Dim? Maksudnya sebentar, berarti kicknya yang dikasih Bung Joji itu cuma satu ya? sebenarnya kicknya cuma satu, terus jadi kan basically low informationnya diambil dari Tifa kan. Jadi cuma surdo dan Tifa. Jadi Iya. Bung Joji itu nambahin surdo basically ya, kalau yang suka main Brazilian tahu kan, itu kan low end frekuensinya di surdo. Betul. Tifa, cuman Tifanya bunyinya begini kan. Sorry. Ini Tifa, kalau nggak salah ada satu yang gue tambahin nih. Kalau nggak salah ini Tifa Ya ini. kayak itu deh. Gue tambahin. Kalau nggak salah aslinya cuman ini. Buat dapet ininya ya, roomnya ya. Betul. Ini aslinya Tifanya ini doang. Nah ini. Oh iya benar. Ini. Akhirnya gue waktu itu lupa kenapa gue tambah ini, saya jujur sih. Ini namanya masih Tifa sih. Iya. Terus gue berasa kayak ini kan bagiannya sangat drum ya. Jadi kalau kita play dikit lagu dari bagian sini nih. Coba sebentar. Nah bedanya kalau misalkan nggak ada ini, dua ini menurut gue begitu pindah nggak sekuat itu. Iya biasa aja. Itu sebenarnya menurut gue dia aransemennya udah nggak usah diapa-apain lagi. Benar, iya sih. Gue cuman benar. Tapi memang gini, gue mesti kasih tahu ke orang-orang semua teman-teman yang lagi nonton bahwa bisa dibilang banyak banget sebenarnya penambahan untuk memenuhi spektrum frekuensi yang ada sebenarnya, ya nggak sih Dim? betul. Tujuannya memang kayak gitu, ya nggak sih? Benar nggak sih? Benar. Tujuannya ngisi kekosongan lah. Betul. Karena memang challenge dari album ini emang bener-bener nggak ada bunyi snare gitu. Nggak ada, bener. Nggak ada bunyi snare, nggak ada bunyi kick yang dari drum gitu ya. Cuma ada yang tadi yang lu bilang apa, surdo, Tifa gitu. Jadi emang bener-bener itu kan perjuangan ya. Dan maksudnya kalau lu sebagai mixing engineer gimana Dim menyikapinya gitu? Karena mungkin instrumentasinya rhythm gue sambil makan ya. Rhythm section pada umumnya si ibaratnya kalau percussionnya diganti sama drum ini jadi band biasa ibaratnya. Karena kalau misalkan kita play ibaratnya kita play bagian first deh, misalkan bagian first cuman tanpa perkusi, kan bisa. Iya kan? Ini jadi band biasa gitu kan. Cuman menariknya adalah ketika lo masukin ini di perkusi, menurut gue ini yang cuman bedanya perkusi dan
beda perkusi dan drum itu kan semuanya rata-rata ya tight instrument kan, maksudnya ya snare tight gitu, bukan yang loose. Sedangkan perkusi itu kan kebanyakan mostly bukan jadi something yang utama biasa, kecuali emang lagu Betul. perkusi. Cuman ini kan kita menggantikan elemen-elemen yang biasa ada di drum, Betul. cuman kita kasih ibaratnya kita kasih Dia jadi mainnya gitu ya. benar. Nah sebenarnya trikinya adalah karena ada beberapa yang memang misalkan bukan seharusnya ngambil spektrum itu, misalkan kayak Tifa serendah. Tifa kan bukan sebesar itu kan, Tifa kan kecil kan. Cuma gimana caranya Tifa itu seolah-olah terdengar besar untuk ini. Karena kalau misalnya kita nggak kasih low end, lagunya bakal kedengaran tipis. Sedangkan itu sebenarnya rhythm basic kuatnya gitu loh. Oke, pertanyaan dari gua, lo apain tuh Tifa? Gua apain ya? Oke, coba gue lupa nih. Nah, ini nih kalau lo lihat nih sebenarnya ini semua. Ya, ntar 1, 2, 3. Nah, ini tuh gue anggap sebagai kick sebenarnya. Nih, sama ini sebenarnya. Ini gue anggap sebagai kick. Oke, sebentar sebelum lu lanjut. Berarti ketika lu tadi ngomong gua anggap sebagai kick, berarti mindset lu adalah lu men-treat instrumen ini tuh as a kick gitu. Bisa dibilang iya, tapi gue tidak pengen dia terdengar seperti kick. Ya, paham. Kayak kalau kick drum kan mengubah definisinya ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara modern music ya, menurut gua kan kadang-kadang bawah itu kan isinya low end isinya bass, ya sub, ada kick, biasanya ngambil bawah kan itu kan. Nah ini kan secara instrumentasi Tifa ya di bawah, cuma kan nggak serendah itu. Nah sedangkan gue pengen ibaratnya gue pengen bunyinya original, tapi terdengar relevan dengan musik-musik sekarang. Nah gue rasa menurut gue satu caranya ya cuman nambahin. Gue nggak mau ngerubah. Sebenarnya kalau misalkan ini kicknya nih, waktu di ini kan sebenarnya bunyi gini. Gue tidak merubah kick bagian ini gitu kan. Cuman gue rasa waktu bagian sini kalau gue nggak tambahin semacam sesuatu, B aja. iya kan, maksud gue. Sedangkan bagian sini adalah bagian terbesar, ibaratnya the biggest part of the song gitu. Gue butuh something yang ini sebenarnya bunyi kayak stomp lagi. Gue kebayangnya tuh nggak apa bagian bikin. Lo bayang gak sih kalau main Tifa, lo ambil begini, kan ada bunyi kakinya kan? Makanya ini denger ya. Tuh kan? Oke. Make sense begitu dipele di sini sebenarnya. Wah gila, gue nggak merhatiin. Kan maksudnya itu kan bagian ibaratnya abis lagu itu bagian buat perkusi, ibaratnya kalau perkusi memuji Tuhan, perkusi bermasmur. Itu kan bagian itu kan. Sedangkan kan ya karena ini rekaman kita butuh create some space yang ngasih instrumen ngasih itu. Nah sedangkan kalau rekaman menurut gue pribadi emang harus ada exaggeratingnya, lu harus ngelebihin itu gitu untuk dapat. Kan kalau lu nonton di depan itu kan emang rasanya lebay banget kan. Betul. Ibaratnya kayak drum abis dia main ref terus dia solo kan pasti makin kenceng kan. Iya betul. Nah itu gue pengen bikin aksennya di situ sebenarnya. Karena kalau dipikir-pikir di belakang nggak sebesar itu loh. Misalkan di belakangnya cuman coba. Tuh, ada yang gue lepas nih bat. Tuh. Di sini iya si mamot kicknya itu kan. Iya. Mamot dia kan. Nah tuh beda. Gue lepas di situ. Karena waktu di bagian ini menurut gue nggak butuh. Karena udah. Kayak rasanya apa? Lu pernah datang ke sebuah ibaratnya acara perayaan orang main musik. Orang main musik terus dia ya lagi rame-rame gitu, dia lagi rame-rame lagi main lagi dua gitu kan, ya bunyi kayak gitu kan. Cuman gue nggak pengen jadi chaos, gue pengen jadinya tetap control karena orang bakal denger kan, orang bakal rasain itu sih sebenarnya kalau buat di drum ya. Soalnya kan sebenarnya si mamot ini kalau dia sustainnya lebih panjang aja jadi madi tuh. Betul. Nah ya kenapa gue pasang di sini karena di situ nggak ada yang ngisi. Gitu alasannya. Kenapa di sini masih ada?
Ini kan bagian saxophone kan. Gue kasih lihat kalau misalkan di situ gue hilangin. Ya ampun. Wah beda banget. Gua kalau menurut gua kalau kayak karena ini gue ibaratnya waktu lo ajak gue sebagai produser, gue cukup mikirin ke situ. Even kalau gue mixing pun gue bakal mencoba untuk create itu karena ya maksudnya ini kan live banget rasanya kan. Iya. Ini bukan kayak rekaman yang studio gitu. Gue pengen tetap berasa live aja, live feel banget kayak loose. Ada kalau dipikir-pikir sebenarnya timing juga di sini nggak rapi-rapi banget lagi. Iya, betul. Iya kan? Betul. Ini kemana Betul. ibaratnya bukan yang buah gitu kayak Iya. ya udah, cuman tadinya gue decide untuk benerin, cuman pas gue denger begitu gue benerin satu, yang lain tuh jadi berantakan. Akhirnya gue pikir udah dah gue keep aja ibaratnya jalan-jalan yang kiri kanan gitu. Kayak ibaratnya lu coba buat main oh segini ya. Nah gitu. Akhirnya udah gitu. Wah gila nih, ini menarik Tuh banget sih. jadi perkusi kan. Kalau bass, ini lo yang main kan bassnya? Apa Vincent? Ini Iya gua. bener. Lu kan bener. Karena waktu itu lebih tepatnya kita mencari waktu agak sulit. Mencari waktu sulit, keteteran, terus habis itu bass yang ada di studio lu cuma bassnya Berry Likumahua. Iya ya. Pas lihat gini, bass ini nganggur. Gua telepon, Bung Ber, pinjem ya. Oh bass sehat banget sih, nggak ada yang. Oh ya ampun. Basic rhythmnya sih lagu ini sebenarnya basic rhythmnya sebenarnya ya ini empat ini tuh bisa jadi lagu karena ya. Lucu ada gitar lele sebenarnya kan yang kita lupa. Iya bener. Nah itu lucu banget sih. Maksud gue, lu tau gak sih? Maksudnya dia kalau dia nggak ada, tuh. Bilang ada bunyi gitar nggak rapi di antara gitar rapi. Iya. tapi maksudnya kalau misalnya dia nggak ada, udah kayak cuma kayak ini. Kayak band aja udah. Iya, timurnya Glenn. Iya ngerti. Kalau misalnya iya nggak sih? Gitar lele lucu sih sebenarnya. Ini juga apa namanya? Siapa sih? Iya kan? Ini lo yang main apa gue ya? Lu ya? Ini gue yang main. Lo main kan? Iya bener. Karena ini kalau saya bunyi demo lo nih. Ya emang tuh kan. Ini sebenarnya banget kayak oke, ini banyak gue bilangnya ini banyak sampahnya di dalam rekaman karena ini buat guide gue yakin banget kan. Oh iya bang. Oke, kalau gitu gue harus pas naruhnya. Tuh ada beberapa yang gue automation sedikit karena memang dia muncul bareng kan. Ya, itu sebenarnya buat guide ya. Tapi kalau misalnya nggak ada itu, ya nggak sih Dim? Yo kita bilangnya kehilangan karakter gitu. Pakai aja lah, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa kok. Nih ya banyak kalau banyak yang nggak tahu terkadang tuh makanya kadang-kadang gue bilang kalau lo mau rekam guide rekamlah sebagus mungkin karena lo nggak pernah tahu itu bakal dipakai apa enggak. Bener. Oh itu sama persis tuh Dim. Ini fun fact nih. Lagu Yesus Sayang Padaku. Lead vokal gue itu guide. Gue baru tahu. Emang lo take di mana ya? Gue udah nggak ingat. Dan pakai mikrofon ini di rumah gue yang lama. Gue nggak ingin sih. Bener banget. Maksudnya setuju banget yang lu bilang. Sebisa mungkin ketika lu bikin guide tuh sebagus mungkin gitu. Ya lu nggak pernah, karena lu nggak pernah tahu biasanya kayak terkadang waktu lu take guide lu nggak expect, lu nggak ada pressure, lu bikin ibaratnya itu kan banyak kejadian memang udahlah guide vokalnya lebih bagus gitu. Nah makanya gue kadang take aja gitu, you'll never know lu pakai apa enggak, cuman kalau lu end up pakai lu ibaratnya siap dengan makanan, ibaratnya dengan raw material yang oke gitu. Betul. Jadi prosesnya menurut gue. Tahu nggak fun fact satu lagi? Apa? Lead vokal yang baru lu master tuh. Iya. Kita bisa. Ya tahu gua. Itu guide ya. Itu guide. Ini nyanyi. Udah ini aja lah enak gitu kan. Iya emang. Kayaknya nggak usah take vokal lagi nih, udah enak kata Jordi. Oh ya udah, oke. Kan sering terjadi sih.
Sering terjadi di kota-kota besar. Jadi lagi bener. Thank you teman-teman udah nonton video proses mixing lagu Sekarang Bersyukur. Buat kalian yang pengen ada saran atau ada komen, tinggal langsung aja share video ini, like, subscribe. Kalau kalian pengen gua ngebahas lagu-lagu yang lain, just let me know langsung di kolom komen lagu apa yang kira-kira enak untuk bisa dilihat, diopek-opekin hasil mixing. Thank you so much. Albert Fakdaur di sini. Goodbye. See you. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, like, subscribe, dan kasih nyala lonceng tuh. Iyo, kasih nyala, iyo, kasih nyala, iyo.